Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Justinus Febri dan Widayanto, NPM 1711104. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan atas persewaan tanah dan bangunan. Yang saya akan bahas yaitu bagaimana mekanisme pengenaannya dan apa dasar pengenaan pajaknya dan berapa besar tarifnya dan bagaimana pelunasannya. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu tentang dasar hukum pajak penghasilan atas persewaan tanah dan bangunan. Dasar hukum yang pertama yaitu Pasal 4 ayat 1, yaitu tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Pajak Penghasilan itu memang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur pajak atas penghasilan tertentu berdasarkan Pasal 4 ayat 2, yaitu salah satunya yaitu penghasilan atas sewa tanah dan bangunan. Yang kedua, pemerintah menerbitkan Peraturan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1996 yang kemudian berubah menjadi Peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002. Dan yang ketiga, sebagai peraturan pelaksana yaitu Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 394 KMK Nomor 04 Tahun 1996 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120 KMK Nomor 03 Tahun 2003. Dan yang keempat yaitu Keputusan Dirjen Pajak Nomor 120 Tahun 2002. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang ruang lingkup pengenaan pajak penghasilan final atas persewaan tanah dan bangunan. Ruang lingkup penghasilan atas persewaan tanah dan bangunan ini tentu saja akan dikenakan berupa sewa. Tetapi tidak semua sewa, terbatas pada sewa persewaan tanah dan bangunan saja. Jadi tidak termasuk sewa kendaraan, sewa mesin, sewa tenda, dan sewa lainnya. Jadi hanya terbatas pada sewa penghasilan pada sewa tanah dan bangunan. Nah, pada sewa tanah dan bangunan ini bisa berupa rumah, rumah susun, gedung, apartemen, dan lainnya. Nah, atas persewaan tanah dan bangunan ini yang diterima dan dikenakan wajib pajak, dikenakan pajak penghasilan yang berupa final. Berapa besar pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan berupa persewaan tanah dan bangunan? Kalau kita berbicara tentang pajak penghasilan yang terutang, kita pertama berbicara tentang tarif. Adalah tarifnya flat 10%. Kemudian tarif ini dikemukakan terhadap atas dasar pengenaan untuk jumlah bruto nilai persewaan tanah dan bangunan. Apa yang dimaksud dengan jumlah bruto atas persewaan tanah dan bangunan ini? Adalah semua jumlah yang dibayarkan atau yang terutang oleh pihak yang menyewakan tanah atau bangunan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah atau bangunan yang disewakan. Termasuk dalam jumlah bruto ini adalah biaya peralatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, dan servis charge, baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang dipersatukan dengan perjanjiannya. Persewaan yang bersangkutan, jadi itu pengertian jumlah bruto nilai persewaan tanah dan bangunan. Jadi bukan hanya termasuk nilai sewanya, tetapi juga seluruh imbalan lainnya, misalnya biaya perawatan, pemeliharaan, keamanan, dan servis cek. Kemudian setelah kita ketahui tentang pajak penghasilan tentang atas persewaan tanah dan bangunan, yaitu 10% dikali atas dasar pengenaannya yaitu nilai bruto persewaan tanah dan bangunan. Maka yang berikutnya tentu adalah bagaimana cara melunasinya. Ini ada dua mekanisme. Yang pertama melalui pemotongan oleh penyewaan, dan yang kedua melalui penyetoran sendiri oleh yang menyewakan. Nah, selanjutnya kita lihat contoh kasus untuk memperjelas bagaimana mekanisme pengenaan pajak final atas persewaan tanah dan bangunan ini. Misalnya di sini adalah PT Briwijaya Retail, adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan eceran pakaian dan peralatan elektronik. Kegiatan usahanya dilakukan di gedung Wijaya Mall yang dimiliki sendiri. Sebagian ruangan di Wijaya Mall juga disewakan kepada pihak lain. Berikut ini adalah tagihan sewa ruangan bulan Juni 2019 dilakukan PT Sriwijaya Retail kepada penyewanya. Yang pertama ada PT Sejahtera Life, jumlah tagihan sewa
88 juta rupiah. Jumlah tagihan servis cek 8.800.000. Keterangannya, space atau ruangan yang disewa PT Sejahtera Life digunakan untuk kantor. Yang kedua, penyewanya adalah CV Mitra Jaya. Jumlah tagihan sewanya dalam 1 bulan Juni adalah 6.600.000. Ini sudah termasuk PPN. Jumlah tagihan servis cek 6.600.000. Keterangan untuk usaha salon. Nah, yang ketiga, Dr. Ari sebagai penyewa. Tagihan sewanya adalah 44 juta rupiah. Kemudian jumlah tagihan servis ceknya adalah 4.400.000. Keterangannya, ruangan ini digunakan oleh Dr. Ari untuk praktek dokter, di mana Dr. Ari ini adalah wajib pajak orang pergurai yang menggunakan norma perhitungan. Kemudian, bagaimana PPh terutangnya, serta surat pengenaannya, dan mekanisme pelunasannya, dan jatuh tempo penyetorannya, serta pelaporannya, saya jelaskan di bagian berikutnya. Nah, ini saya buatkan tabel untuk memperjelas bagaimana mekanisme pengenaan pajak penghasilan atas persewaan tanah dan bangunan dari PT Wijaya Retail. Yang pertama adalah penyewanya PT Sejahtera Life. Dasar pengenaannya adalah 88 juta. 88 juta ini terdiri dari 80 juta nilai sewanya dan 8 juta servis cek. PPN-nya kita keluarkan karena PPN tidak termasuk dalam dasar pengenaan pajaknya. Sehingga karena dasar pengenaan pajaknya adalah 88 juta, maka pajak penghasilan yang terutangnya adalah 10% dikali 88 juta, yaitu 8.800.000. Nah, sifat pengenaannya tentu saja final. Pelunasannya, karena PT Sejahtera Life adalah pemotong pajak, maka pelunasannya adalah dipotong oleh PT Sejahtera Life. Kemudian, PT Sejahtera Life harus menyetorkan PPh yang terutang, yaitu 8.800.000 ini ke kas negara paling lambat 10 Juli 2019. Nah, kemudian PT Sejahtera Life mempunyai kewajiban untuk menyampaikan SPT masa PPh pasal 4 ayat 2 final ke kantor pelayanan pajak tempat PT Sejahtera Life terdaftar paling lambat tanggal 20 Juli 2019. Kemudian, penyewa yang kedua, CV Mitra Jaya. Dasar pengenaannya 66 juta rupiah, terdiri dari 60 juta rupiah nilai sewa dan 6 juta servis cek. Tidak termasuk PPN, sehingga PPN terutang 6.600.000, sifatnya pengenaannya final. Pelunasannya tentu saja dipotong juga oleh CV Mitra Jaya, karena CV Mitra Jaya adalah termasuk pemotong pajak. CV Mitra Jaya harus melakukan penyetoran paling lambat tanggal 10 Juli 2019 dan melaporkannya paling lambat tanggal 20 Juli tahun 2019. Nah, yang ketiga, penyewanya adalah Dr. Ari. Dasar pengenaannya 44 juta rupiah, terdiri dari 40 juta rupiah nilai sewanya dan 4 juta servis cek. Jadi PPh terutangnya 10% dikali 44 juta adalah 4.400.000. Sifat pengenaannya sama, final. Nah, tetapi karena Dr. Ari ini bukan pemotong pajak, di keterangan kasus tadi disebut dia menggunakan norma perhitungan, jadi tidak mungkin dia menjadi pemotong pajak. Sehingga cara melunasi pajak, tentu saja PT Sriwijaya Retail harus menyetor sendiri. Penyetoran sendiri ini dilakukan paling lambat tanggal 15 Juli 2019. Kemudian PT Sriwijaya Retail harus melaporkan SPT masa PPh pasal 4 ayat 2 final ke kantor pelayanan pajak tempat dia terdaftar paling lambat tanggal 20 Juli 2019, di mana yang harus dilaporkan jumlah PPh yang terutang
disetor sendiri yaitu 4.400.000 dan PPh terutang yang dipotong oleh pihak lain yaitu yang telah dipotong oleh PT Sejahtera Life 8.800.000 dan oleh CV Mitra Jaya 6.600.000. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.